Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Ngaji di malam ini, malam Rebo, para jamaah sekalian jam segini dibilang di sini. Sholat pagi dengan secara berjamaah, kemudian kita ikut pengajian, kemudian sholat isya, dicatat tuh. Malam Rebo dicatat sebulan 50. Tidak ada yang dikurangi apapun. Dari sholatnya, dari baca Qur'annya, dari yang namanya perbuatan kebaikannya, sedekahnya, semua dicatat. Manusia boleh lupa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lupa. Ada yang namanya catatan-catatan lembaran para jamaah sekalian. Nggak mesti kita takut, nggak mesti namanya kita tunggu yang namanya di hari kiamat ketika yang namanya manusia meninggal dunia akan udah dibuktikan tuh. Nih sholat syahud, nih ngajinya kamu, nih baca Qur'annya kamu. Bahkan sholat akan bisa yang namanya pendamping kita. Baca Al-Quran pun juga bisa mendamping kita. Innawil al-qabr a'malus salihah, amal-amal yang saleh dibilang di sini itu bisa akan meluasin daripada kuburannya para jamaah sekalian. Orang yang baik meninggal dunia, begitu yang namanya hari kiamat, ya wailana man ba'dana min marqadina. Oh tahu-tahu lah itu udah kiamat, tahu. Kalau orang yang baik tidak akan nganggur lama lagi para jamaah sekalian. Meninggal dunia rahah merupakan tempat istirahatnya para jamaah sekalian. Bagi orang yang mukmin, orang yang baik, orang yang saleh, duduk di atas kasur terang benderang, diperlihatkan bahwa tempat kamu adalah surganya Allah. Udah nikmat banget para jamaah sekalian. Terasa enaknya begitu. Tahu-tahu oh udah kiamat. Tahu-tahu udah kiamat para jamaah sekalian. Jadi pemangku dia kita tahu biar ini peran yang diberikan tulisan dari kelas sebelah kanan para jamaah sekalian. Faulaika yaqra'una kitabahum, mereka baca tuh tulisan-tulisan. Di situ tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Kalau manusia bisa akan bercurang, nambahin, kurangin, kadang-kadang begitu. Iya, barang kagak laku, banyak nawar ini. Itu manusia kan, itu kamu manis banget. Manis banget, begitu dicobain pahit, manis banget. Ya. Nah ini kembali para jamaah sekalian. Kalau manusia kadang-kadang bisa ngurangi, tambahin amal ibadah kita. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan para jamaah sekalian. Jadi jangan kita merasa rugi dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Apalagi yang namanya di bulan ini termasuk adalah bulan yang mulia, bulan Rajab. Banyak-banyak amal yang baik, banyak-banyak yang namanya berdoa. Allah barik fi Rajab was Sya'ban. Mudah-mudahan kita disampaikan di pada bulan suci Ramadan. Rajab udah habis kali ini. Jadi masuk Sya'ban. Besok-besok puasa udah tarawih. Mungkin tarawihnya udah kayak dulu dah. Kalau dulu kan sepi banget. Sekarang orang udah masa bodoh aja udah. Udah masa bodoh aja udah bosan. Bosan. Biasa. Makanya saya kalau kemana-mana saya ngajar apa? Saya ngambil aja begini. Orang-orang pada pakai jadi, banyak pada pakai jadi kesegar. Keluar aja pakai gitu. Saya terima kasih banget. Saya ngambil aja begini. Ya iya kalau misalnya dia sakit dia kan nggak keluar aja. Dia tutup bosnya. Ya kembali para jamaah sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam satu hadis, "Sahibul yamini aminun ala sahibus shimal." Malaikat yang ada di sebelah kanan dibilang di sini itu akan ngamanin tuh kepada malaikat yang sebelah kiri. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Kalau seandainya seorang hamba berbuat satu kebaikan, ditulis langsung tuh kata Allah.
ditulis, oh ini kebajikan, dari yang namanya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebajikan. Dari yang namanya satu kebaikan sampai yang namanya 700 lipatan. Dari yang namanya kebaikan sampai ratusan ribu lipatannya. Bahkan satu kebaikan sampai yang tidak bisa dihitung-hitung lagi para jamaah sekalian. Bukan begitu. Ya, ini begitu yang namanya seorang hamba melakukan kebaikan. Sholat jamaah, ngaji kita dari langkah rumah kemarin. Makanya yang makin jauh kan lebih banyak pahalanya. Yang makin jauh jalannya, bikin banyak pahalanya para jamaah sekalian. Dari langkahnya dia, satu langkah berapa, 2 langkah, terus begitu para jamaah sekalian. Jadi jangan kita merasa rugi. Pasti itu ada balasannya para jamaah sekalian. Makanya Nabi katakan sahibul yamin, malaikat yang sebelah kanan nyatet tuh perbuatan-perbuatan yang ada di sebelah kiri. Ditulis langsung, nih 70 pahala, si B 50 pahala, dicatat udah. Nah begitu yang namanya kalau seandainya seorang hamba pengen berbuat satu kejelekan para jamaah sekalian, yang nulis kejelekan siapa? Malaikat sebelah kiri. Begitu mau ditulis, malaikat sebelah kiri jangan tulis dulu deh. Mungkin aja ini orang bertobat, mungkin aja ini orang minta maaf, mungkin aja ini orang mengkodok itu sholat yang ditinggalin para jamaah sekalian. Jangan ditulis dulu. Nah yang ngamalin siapa nih? Malaikat sebelah kanan, jangan tulis dulu. Malaikat sebelah kiri. Mungkin aja ini orang bertobat, mungkin aja ini orang istighfar. Kalaupun dia tidak istighfar, dia tidak bertobat, dia tidak maaf, ditulis 1 tuh. Kejelekan 1 dibalas dengan 1 kejelekan juga. Tuh para jamaah sekalian. Tapi kalau seandainya orang tersebut adalah istighfar, iya, tadi gua ngomongin lu minta maaf ya, tadi gua nggak sengaja misalnya, iya gua maafin, habis dah para jamaah sekalian. Nah ini, jadi segala kebaikan para jamaah sekalian. Makanya di dalam suatu hadis yang lain di sini dikatakan para jamaah sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah." Kalau seandainya nanti di hari kiamat, satarallahu baina 'abdin wa baina kullin nas. Allah akan tutupi itu antara manusia dengan manusia. Fayadfa'u ilaihi kitab hasanati. Begitu yang namanya diberikan catatan tentang kebaikan para jamaah sekalian, fayaqra'uhu, kemudian dia baca, fayaqulu Allah Ta'ala, Allah ketika itu menyatakan, dibilang, "Ma tara, apa yang kamu lihat dari tulisan-tulisan tadi?" Fayaqulu, itu seorang hamba mengatakan, "Saya lihat ini kebaikan yang sangat banyak, pahala sangat banyak." Fayaqulu Allah Ta'ala, "Hal naqsa minha syai'un?" Apakah dikurangi itu pahala kamu? Hasil daripada perbuatan baik kamu dibilang di sini tidak. Begitu pada jamaah sekalian. Yang namanya kebaikan baru dan kejelekan disodorin. Bagaimana pandanganmu? Oh, saya lihat yang namanya di sini Allah sayyi'atan katsira. Saya lihat kejelekan yang sangat banyak dibilang di sini. Ata'rifuha? Apakah kamu tahu tuh kejelekan yang kamu lakukan? Iya. Dulu saya pernah ngomongin, dulu saya pernah ngambil dengan orang misalnya, sendal orang saya ambil misalnya. Dulu pernah saya ninggalin sholat. Dulu saya pernah mabuk misalnya. Itu tercatat semua tuh. Apakah ngakuin kamu? Iya, saya akuin. Itu lembaran pertama kebaikan, lembaran kedua adalah kejelekan, lembaran ketiga adalah ada lagi suatu lembaran Allah berikan para jamaah sekalian. Apa yang kamu lihat? Dibilang di sini, kata Allah, dibilang di sini, "Ara hasanatin katsira." Ya Rabb, ini kok banyak banget pahala para jamaah sekalian di lembaran yang terakhir. Padahal saya nggak berasa nih berbuat hal yang begini para jamaah sekalian. Saya nggak ngakuin ini pahala apa? Sholat udah, kejelekan pun juga udah tadi. Kok ini ada kebaikan-kebaikan
kebaikan lagi lembaran para jamaah sekalian. Apa yang ketiga itu? Allah katakan kepada seorang hamba, hada mimma zalamuka. Ini adalah hasil orang yang pernah berbuat zalim terhadap kamu. Wa azuka, ini adalah hasil daripada orang yang pernah nyakitin terhadap kamu. Wa akhaduma laka bi ghairi ilmika, ini adalah hasil orang yang pernah ngambil harta kamu tanpa sepengetahuan kamu. Jadi orang yang dizalimi para jamaah sekalian, kalau seandainya orang yang berbuat zalim tadi itu belum sempat yang namanya bertobat, belum sempat yang namanya minta dihalalkan, jadinya begini. Itu orang yang terzalimi tadi para jamaah sekalian, dilihat tuh lembaran berupa kebaikan semua, padahal dia nggak melakukan suatu kebaikan. Makanya Allah katakan kepada seorang hamba, hada mimma zalamuka. Itu kan kita contohin perbuatan zalim antara manusia dengan manusia ini berat para jemaat sekalian. Bahkan sampai ulama memberikan suatu contoh seperti al-ghibah wan namimah wa qatlun nafsi bi ghairi haqq. Orang yang menjelek-jelekkan tuh, orang menjelek-jelekin orang tuh, itu kan antara manusia dengan manusia. Ngadu domba antara satu dengan yang lain, manusia dengan manusia. Pembunuh manusia tanpa satu hak manusia terhadap manusia. Caranya bagaimana bertobat? Ya minta dimaafkan terlebih dahulu. Ini yang berat. Makanya dulu kan pernah kita singgung, ya, Imam Sufyan Tsauri ketika itu beliau menyatakan 70 dosa antara kamu terhadap Allah masih lebih ringan ketimbang daripada satu dosa antara manusia dengan manusia. Itu ya, kalau misalnya kita hubungan terhadap Allah dicontohin, mentarkis sholat, ninggalin sholat misalnya, ninggalin puasa, ninggalin zakat, ninggalin haji, ataupun juga perbuatan hal yang diharamkan, ini adalah hubungan manusia terhadap Allah. Kalau seandainya dia bertobat dengan syarat yang namanya sungguh-sungguh, Allah akan ampuni para jamaah sekalian. Tapi kalau manusia dengan manusia, caranya adalah minta dimaafkan, caranya adalah minta dihalalkan. Makanya kalau di bulan Syawal kan di adat kita kan saling kita mendatangi itu guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, saling maafkan dah. Maafin gua ya, mungkin ada satu kesalahan yang kemarin disengaja, ya udah gua maafin. Habis. Itu adat yang bagus loh, silaturahim di bulan Syawal. Ya, apalagi dibawa pisangnya gede. Jangan datang doang, apa datang bawa pisangnya gede. Iya, ini bawa yang bangsa khawatir waktu udah mau pakai pisangnya petot-petot di bawah. Jangan. Kalau udah datang ke rumah orang, apalagi kita mau berikan ke orang, lagi kan bagus-bagus. Iya, datang ke saudara kita, datang ke pemilik kita. Ini di bulan Syawal adalah bulan silaturahim, bulan halal bihalal. Maksudnya halal bihalal gimana sih? Saling menghalalkan tuh, saling memaafkan. Itu kan ada sesuatu yang bagus itu. Dulu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ya kita sering bergaul, mungkin ada suatu kesalahan sengaja dan sengaja, maafin ya, iya maafin. Habiskan para jamaah sekalian. Ya kemarin mungkin barangkali karena kebetul ini aja kali ya, COVID ya. Ya kalau sekarang sih udah cuek aja udah, cuek aja udah. Ini saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada suatu cerita para jamaah sekalian, Ibrahim bin Adham ketika yang namanya beliau belum masuk Islam, beliau punya 72 budak. Ketika yang namanya Ibnu Adham masuk agama, dia bilang wa taba ilallah, kemudian bertobat kepada Allah. Habis masuk Islam, bertobat, wa a'taqa jami'ahum, budak yang ada 72 semua diberdekakan.
Loh, gue merdekain semua dah. Ya, gue merdekain. Jadi budak itu kan kalau orang yang punya budak termasuk orang yang kaya. Budak beli mahal itu dengan dahulu. Kalau orang kaya banget nggak bisa beli budak. Ibrahim bin Adham sebelum yang namanya pemeluk agama Islam, para jamaah sekalian. Setelah pemeluk agama Islam, beliau bertobat, akhirnya 72 budak dengan dihinakan. Ketika itu para jamaah sekalian, beliau sedang di perjalanan, ketemu seorang ini yang tadi itu budaknya yang datang merdekain dari di antara 72 orang yang ketika itu sudah mabok. Mulai dah, terus mabok, orang mabok mulai dah. Ngambang kayak begini dah. Tuan, pulang sini, anterin saya nih ke rumah. Ya turun aja dah. Ilahi Adam, yaudah taikin ke kuda. Begitu taikin ke kuda, diantarin kemana? Bukan ke rumah, tapi diantarin ke kuburan. Bikin mahal tuh orang mabuk. Buset, gua nggak mau diantarin ke mana ini? Kan gua minta ke rumah. Dipukul tuh Ibrahim bin Adham. Juga namanya orang mabuk. Dipukul juga. Doain. Habis dipukul bukan ini, bukan malas kagak. Doain, mudah-mudahan ada dapat petunjuk. Pukul lagi Ibrahim. Mudah-mudahan. Pukul lagi Ibrahim, didoain lagi. Enggak dibalas. Para jamaah sekalian. Ya. Kemudian ketika itu ada temannya datang tuh, lu kenapa mukul dia? Itu kan Tuhan lu dulu tuh yang pernah ente dinikahi sama dia tuh. Oh, udah, saya minta maaf dah. Kata Ibrahim bin Adham, saya udah maafin sebelumnya. Saya udah maafin sebelumnya. Semua kamu minta maaf juga saya maafin. Saya bertanya ketika itu para jamaah sekalian, kenapa dia bilang di sini? Begitu saya minta antarin ke rumah, kok yang namanya diantarin ke kuburan? Ini adalah tempat ente yang hakiki. Sedangkan yang lain wal baitu, kemudian al-pondok ataupun apa hotel semua majasun, merupakan majas hiasan neraka. Rumah, hotel, segala apa tetek bengek para jemaah sekalian, itu semua majas hiasan neraka. Rumah yang aslinya buat kita adalah kuburan yang lain dari Adam. Jadi ya mesti yang namanya orang mabuk tadi juga antarin di rumah diantarin karena ini nih yang namanya al-qabul haqiqah. Jadi merupakan rumah yang hakiki itu kuburan. Ditanya lagi, hai Tuanku, dia bilang dia Sayyidi, ketika saya pukul engkau, kenapa justru engkau doain? Dijawab, asbab ente saya akan menjadi masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab ente makanya saya doain. Itu para jamaah sekalian. Jadi kalau orang yang tahu ilmu dikatain, dicaci maki, di ini, nggak mesti yang namanya dibalas dengan kejelekan pula, tidak. Kalau bisa dimaafkan sebelumnya berdua dimaafkan para jamaah sekalian. Justru yang seperti itu yang menyebabkan dia menjadi budak di sisi Allah Subhanahu, menyebabkan itu dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipukul orang dalam keadaan mabuk, wah jelepat balik, bisa kembali ke orang. Galakan kita. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi sampai ada cerita yang seperti itu para jamaah sekalian. Ya, makanya kembali dalam satu hadis tadi, begitu yang namanya lebaran ketiga itu adalah berupa kebaikan-kebaikan. Ini adalah hasil daripada kamu dizolimi oleh seseorang. Kamu pernah tersakiti, cuma kamu kagak balas. Harta kamu diambil dari bersama pengetahuan kamu. Nih, sekarang balasannya berupa daripada kebaikan-kebaikan para jamaah sekalian. Ya, ini kembali para jamaah sekalian. Jadi oleh karenanya yang namanya manusia memang tidak pernah daripada segala keasaan dan kealpaan dan penistaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi katakan laula annakum tuslimun, bahkan di dalam satu hadis itu dikatakan kalau seandainya kamu tidak berbuat dosa la khalaqallahu khalqan yuslimun, Allah akan ciptakan suatu makhluk yang berbuat dosa
tapi dosa tadi dengan dibarengi daripada istighfar kepada Allah. Manusia tidak ada yang bersih kecuali anbiya. Kecuali anbiya para jamaah sekalian. Kalau nabi memang Allah jaga, tapi kalau kita itu manusia, kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya Adam pasti punya satu kesalahan, tapi kesalahan tadi harusnya dengan istighfar kita, dengan taubatnya kita, dengan minta maafnya kita kepada jemaah sekalian. Yang mudah-mudahan para jemaah sekalian kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang jelek, dan kita berdoa di bulan yang mulia ini mudah-mudahan sehat selalu jasmani dan rohani kita, berkah daripada harta yang kita miliki, berkah daripada ilmu yang kita miliki, diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah binatul qabul bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'alahumul Fatihah. Ya karena ya Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Allah ya Sayyidina Muhammad wassalamu radhiyallahu wa ta'ala kullu syahadatu rasulillah alhamdulillahi alamin. Allahumma inna maghfirata awsa' min dhunubina wa rahmatika 'azma walina wa la tukhayyi wa ja'alna taqabbal minna du'a'ana taqabbal minna hadatana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa innaka ghafurur rahim wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.